Subscribe. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tabi'ahum sanna wa qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para jamaah dengan Abu yang kita cintai dan kita banggakan, bagi akhlaknya salafi, manajemennya Muhammadiyah, manajemennya Cina. Luar biasa, hanya itu yang saya tahu dari bahasa Sunda. Yang air adalah rumi, esek. Ini harga nih. Yang hadir di dua endok dia yang lebih kadang Polres ini Pak Ketua Pak Pangdam Kapolda Ketua DPRD. Amin. Pak Ono Surono. Oh ini ya Pak Ono Surono yang dulu di medsos. Semua yang saya hormati dan yang luar biasa malam hari ini Pak Gubernur. Saya nggak kebayang nih bahwa ambil jadi gubernur itu nggak kebayang. Jadi termasuk sesuatu yang mustahil itu jadi luar biasa dari umum sampai kursi. Berkali tinggal istri. Saya ngomong gitu kan. Saya lihat masih berduka. Dukanya terlalu dalam. Jadi para hadirin berhadirat dan berbahagia. Jadi ada yang disampaikan oleh Pak Gubernur tentang santri kembali ke kultur, sebuah pandangan yang luar biasa. Cuman karena mungkin ya Pak Gubernur jadi saya bantu nyari dalilnya. Jadi penjelasannya sebenarnya bukan saya carikan dalilnya, tapi dalilnya ada. Memang Al-Quran itu menggambarkan Islam itu seperti pergerakan yang menembus budaya, menembus negara, menembus sistem sosial apapun. Karena apa? Nabi ini Nabi terakhir. Catatan yang harus kita catat adalah Nabi Muhammad ini Nabi terakhir. Kita ini penerus Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Nabi terakhir itu artinya belum lama, baru 571. Beliau lahir 571, artinya baru 1400 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan 1400 tahun yang lalu itu kan bukan sesuatu yang cukup tua secara sosiologi dan antropologi. Terima kasih kepada yang sudah bergabung. Sebuah waktu yang kita bisa ukur bahwa di Jawa Barat itu tahun 340 itu sudah punya kerajaan Salukandar. Tahun 400 Jawa Barat sudah punya Tarumanegara. Nabi belum lahir. Sudah berapa? 450 sudah berdiri kerajaan Galuh. Tahun 500 di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Kalinga. Nabi lahir dan Nabi menjadi Nabi itu berbarengan dengan kerajaan Mataram. Mataram kuno. Itu yang terjadi di sini. Belum lagi yang terjadi di Cina. Dinasti-dinasti besar sudah lahir. Di Persia
kerajaan Parsi sudah menjadi kerajaan yang sangat terkenal. Nah kalau Nabi Adam itu baru dunia masih sepi. Nabi Adam dunia masih sepi dan urusannya baru menyelesaikan konflik antara perebutan cinta gitu. Maka untuk urusan itu saya punya apa ya, punya tirakat khusus. Kang Deddy mesti tirakat spesifik ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya karena itu era-era cinta. Di zaman Nabi Muhammad ada orang yang kegagalan cinta kan gak enak juga kita ini. Itu era yang terlambat itu. Nabi Adam itu era mempertemukan laki-laki dan perempuan. Jadi tentunya di era Nabi Muhammad itu urusan laki-laki dan perempuan mesti sudah beres. Kan jadi umat Nabi Muhammad ternyata kembali dari umatnya Nabi Adam. Untuk urusan Nabi Idris baru satu suku. Artinya problemnya baru problem kesukuan, baru kokail, baru kabilah. Nabi Ibrahim juga agak lumayan ya, sudah negara gitu, sudah kerajaan dan Namrud. Dan Nabi Musa sudah lebih gede lagi, sudah antar negara. Nabi Isa sudah antar benua, sudah terisi manusia. Nah zaman Nabi Muhammad sudah komplit begini. Makanya rahmatan lil alamin. Karena sudah komplit. Jadi makanya dari Hatur nuhun, terima kasih bagi yang sudah tap-tap layar. Makanya keindahan umat Nabi itu kan keindahan ketika menjadi Nabi di saat manusia juga komplit. Di saat jin juga sudah mulai menyerah kan. Makanya kalau zaman Nabi Nuh orang kena banjir itu udah mati. Hatur nuhun Kang Yadi. Hatur nuhun Kang Yadi, hatur nuhun Kang Yadi SKS, hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih mawarnya Kang Yadi. Nyamuk aja mati. Ya mati zaman Nabi Ibrahim nyamuk itu mati. Tapi kalau bisa Nabi Muhammad sapi kok sudah baikon nyamuk itu mulai nyerah. HP zaman Nabi Aisyah, Lekra itu mematikan seluruh negara. Kalau sekarang Lekra disuruh kegagalan tersebut. Itu umat Nabi Muhammad itu tidak berubah. Makanya kalau sekarang jangan heran, sini mulai pensiun. Di zaman Nabi Sulaiman, jin itu berguna untuk bikin bangunan. Sekarang manusia bikin kren, bikin traktor, bikin bulldozer. Jin-jin seperti itu udah pensiun. Amin, amin. Zaman Nabi Ismail dan Hatur Nabi nuhun, 22 anak sing sarehat sadaya Sulaiman, anak. Innahuddin Sulaiman apa itu Bismillahirrahmanirrahim itu justru masih Video rajin. pengawasan peringatan Hari Jin bisa Santri menyampaikan cinta. di Pesantren Jin Al-Muhajirin udah pensiun. Purwakarta. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Jadi kita jangan bayangin Nabi Muhammad itu eranya era sudah maju. Hanya orang Arab yang bisa berjahiliyah. Nah, jahiliyahnya orang Arab itu cuma satu aja karena nggak kenal Nabi. Karena ditinggal Nabi terakhir itu zaman Nabi Ismail. Kita ke Filistin, di situ fatrah kan kosong. Jadi datang Nabi, orang Mekah nggak kenal Nabi, maka disebut jahiliyah. Kalau Nabi itu lahirnya di Filistin, nggak ada masalah. Orang Filistin kenal Nabi. Lahir di Madinah, nggak ada masalah kan? Itu orang Madinah kenal Nabi. Nah karena lahirnya di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi karena orang Mekah menyembah berhala. Terima kasih bagi yang sudah tap-tap layar. Terima kasih. Mana ini ke Purwakarta, nggak ada masalah. Disambut-sambut, terus karena orang sini sudah diajak Kiai Abdul tentang sosok Kiai apapun. Coba saya ke pedalaman India itu, yang nggak pernah kenal konsep Kiai. Bentuk kayak saya, kayak Kang Ono, Surono, ini pasti dikira guru babi. Jadi pemahaman ini konsep jahiliyah. Makanya Al-Quran Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Wakafa billahi Hayati, hatur nuhun. Jadi
Muhammad Rasulullah, saksinya Nabi itu cuma Allah, orang-orang mengatakan. Sampai akhirnya dengan satu sistem tarbiyah yang luar biasa dapat teman Nabi itu yang disebut Walladzina ma'an atau sahabat. Nah, karena Nabi itu pertama orang Arab, ngajarnya orang Arab, ya sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat kok jadi mulia gitu ya, gak ada. Joni gitu ya, gak ada. Nah, di saat itu konfrontasi terjadi dengan yang gak bisa menerima. Nah, ini yang kemudian asyidda walal. Amin, amin. Mohon doa anak semoga barokah. Ya. Gak ada orang kafir namanya mungkin itu ya kan, mungkin sekarang itu. Tapi karena ini kondisinya adalah kondisi yang tidak mengerti kenabian. Jadi problemnya bukan semata-mata problem menolak Nabi karena tauhid, tapi rata-rata ya problemnya karena pengetahuan sosial yang Nabi itu nggak ada pentingnya bagi orang Arab. Itu makanya yang nggak bisa memahami itu disebut kafir, yang bisa memahami disebut apa tidak. Tapi akhirnya rekonsiliasi, rohama, ubainahum, rekonsiliasi. Yang tadinya kafir menjadi muslim rukun. Taruhum bukaan sujadai yang tahu lafad lamunau waliwana simahum fi wujudih min adhan sujud. Jadi tidak ada yang lain hanya selain mencari ridho Allah. Makanya tidak ada lagi kemudian Abu Bakar jadi karena ini dulu budakku manggil adhan mau datang, datangnya rekonsiliasi gede. Abu Sufyan masuk rekonsiliasi besar. Maka Islam itu sebenarnya kalau dalam setiap konflik pasti ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi besar, ruhana, bainahum. Nah, setelah Kang Yudi, alhamdulillah. yang kemudian jadi kunci keluarnya di sini. Allah meneruskan dengan dari kamathaluhum fil Taurat, kamathaluhum fil Injil, kazar'in. Islam itu kemudian sudah digambarkan sebelumnya dalam Taurat, Injil. Islam itu seperti tanaman. Kazar'in seperti tanaman lah. Di tanaman inilah yang kemudian membuat Islam itu bergerak untuk ditanam. Ada yang bergerak ke Eropa menanam di sana Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Cina namanya Sa'id bin Abi Waqqas. Ada yang ke Afrika sahabat Bilal, sahabat Salman. Ini apa? Ajarkan untuk menanam. Sampai akhirnya sampailah ke Nusantara. Makanya kalau di tempat saya, karena Kazar'in namanya, maka proses membawa Islam ke sini digambarkan rerile, andule, kusmile, andul itu tenang. Ini tidak pakai kejadian orang lain, itu bukan Kazar'in seperti tanaman. Nah, kita tunggu tanaman itu karena harus ada validasi dan uji materialnya. Tunggu enggak? Akhir jasyatahu fa'adahu fastadlaqah fastawa'ala suqih uzuru aliyah itu bimul. Tunggu enggak tanaman ini? Nah, ini kita uji gitu lah. Nah, makanya karena ditanam ini ketemu dengan bangsa yang berbeda, ketemu dengan budaya yang berbeda, ketemu dengan kultur yang berbeda. Makanya akhirnya corak Islam itu berbeda. Beda. Kalau benihnya sih sama, iman Islam 6 sama 5 itu benihnya. Itu dimanapun sama, cara tanamnya beda. Dan yang nanam beda. Nah itu yang membedakan. Yang nanam kesini itu para apa? Para mali. Kenapa mali? Nah ini karena di sini sebelum ada Islam sudah beragama Hindu. Otoritas Hindu. Amin, amin. Terima kasih. Brahmana. Setelah Brahmana, kasta berikutnya terus kesatria, para raja. Setelah para raja ada kasta Wisya, pegawai, baru ada Sudra. Nah, Sudra itu isinya petani, pedagang. Makanya kalau kemudian ada penjelasan Islam di dunia disebarkan oleh saudagar, ini tidak bisa masuk. Karena saudagar itu Sudra. Nah, yang bisa nimbangi Brahmana itu siapa? Pak Wali. Yang satu punya cakti, yang satu punya aroma. Makanya cerita pengislaman itu cerita tentang kesaktian dan kekelamatan. Karena ini pertemuan antara entitas wali sama Brahmana.
mengajarkan pertanian? Orang sini sudah ahlinya bertani. Kenapa tidak mengajarkan struktur bernegara? Ini negara semua yang didatangi ini. Pajajaran, Majapahit, Mataram, ini negara semua. Kitabnya negara ketatanegaraan. Kenapa tidak diajarkan kerukunan? Di sini sudah pilihan tunggal. Pelajaran-pelajaran yang oleh peneliti disebut pelajaran teknis menjadi manusia, orang sini sudah jadi manusia. Bukan diajari jadi manusia, bukan, orang sini sudah jadi manusia, sudah komplit, sudah rukun. Makanya yang lain itu sudah pendek, gak bisa ngomong yang halus, sini sudah halus. Ada baik, ada tufan, ada dahar, ada badung. Sudah jadi bahasa, sudah enak. Diajarin buat bangunan, orang sini sudah ahli bikin bangunan. Perkakas sudah komplit, bangunan sudah ada. Karena bangunan lebih rumit. Dari Arab bawa terbang, di sini sangat mudah bikin terbang itu. Kayunya banyak, kulitnya banyak. Tapi kalau bikin bangunan itu susah, karena dia dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan pemasakan kayu itu maupun dia halus dari logam. Nah, ini ketemu, jadi konsep ini ketemu. Nah, cuma paling-paling inilah yang kemudian memang grade-nya beda. Wali itu tidak terlalu meninggalkan basis analisis. Karena wali itu punya sistem otoritas tersendiri. Apa? Download. Wali itu punya kebiasaan download. Karena dunia ini sudah ada gambarnya. Dunia ini blueprintnya ada. Dalam satu gambar besar, file besar yang nyimpen data. Yang orang Yahudi menyebut Abu Sulaiman, orang Yunani menyebut kota Pandora, orang Jepang menyebut Kantong Doraemon. Nah, orang Islam menyebut Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini cloud yang ini sebenarnya. Ini cloud. Ini hadis besar di download. Ya, yang disebut mereka dari tiranya itu kan dalam rangka untuk download. Ya kan kalau Rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu. Makanya mati-mati itu kalau punya kebutuhan itu download. 3 tahun, 2 tahun setengah cari pemancar ke atas bukit, cari kesunyian biar sinyal terhapus. Nah itu kerjakan Dedi. Jadi jangan salah kalau kayak Dedi sekarang punya follower banyak itu, lo download gitu. Cuma banyak yang salah paham, bahkan istrinya juga salah paham. Beliau sedang download. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi download 15 tahun dijual drone. Kang Husnul mah di rumah. Ini mah di Purwakarta. Lagi acara PWL peringatan Hari Santri di Al-Muhajirin. Makanya wali-wali ini paketannya besar karena download. Dia kan maka paketannya Biasa Miftahudin tes wangnya. Wang lain Miftahudin teh wangnya. Ini beda gede. Makanya hati-hati sama apa bisa di-hack sama. Kan gitu. Al-Muhajirin 2, Al-Muhajirin 2. Nah kita ini nggak pernah download, jadi nggak pernah punya paketan. Makanya kalau dari kemarin biasa download langsung mati listriknya. Allah ya Allah. Jadi paling itu mekanisme download itu. Makanya kalau kehidupan sekarang ini proses kehidupan cloud kan. Ada handphone, ada kartu itu terdaftar di provider, nanti masuk ke handphone.
Nah, kartu ini tugasnya download programnya provider yang dari satelit. Iya. Lantas dibagi antar kartu, dibagi antar apa? Kabar berita ini yang penting apa? Punya paket. Kalau nggak punya paket, cari wifi gratisan. Ya kan? Nah, manusia itu juga sama. Roh kita ini terhubung dengan laut firman. Sebab itu diregistrasi dulu sebelumnya kan. Kalau roh punah apa alas itu birobikum oh nah ini kan proses register berkasih paketan rohnya ini oh rezekinya sekian istrinya ini berhenti mau sekian kalau bergabung lagi mau sekian 2021 ya mana lewat iya pertanyaan giga acarana ramai keneh ngan HP abdi sekadap deui lobet makanya kalau kita ini mau kirim doa kirim apa HP abdina 5% deui 5% deui sampai ngatosan sampai sini mungkin mungkin live-nya disambung ku HP hiji deui nanti live-nya disambung sama HP yang satu lagi pakai akun yang sama. Kalau yang wifi gratisan kan dong. Nah ini wifi gratisan awas. Kalau awas roti pakai langsung acara nama lami keneh dan tadi sambutan Kang Dedi nami sambutan Kang Dedi rame tadi hampir sajam. Cuman kalau ambilnya mungkin kita nggak tahu by address dan by name-nya. Tapi kalau persyaratnya cuma 25. Akhirnya kita pakai wifi-nya para wali. Baiklah jami auliyaillah minal masyariq ila maghrib fi bariha babah riha. Nah, ini baru kemudian kita nggak ngerti wali-wali ini gimana dan siapa. Kita pastikan koordinatornya. Sultanul Auliya Syabdul Qadir Haji. Ini, makanya hati-hati jangan sampai keliru tawasul wali palsu. Wali harus terdaftar, terverifikasi, aktual dia, nggak boleh imajiner. Iya, makanya jangan suka berwali. Ini penting kan orang yang mau itu pasar tawasul paling gede. Nah, makanya baru baiklah jami abaina ummahatina masyaikhina wa kita jami muslimin orang al-akhirah dan nomor Fatihah. Kalau sempat ini nyampe apa enggak? Ya nyampe. Jangan kan Fatihah. Sepak bola saja nyampe. Satu orang nonton di permainan pusatnya sana. Sendirian ya naik ke satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Ini yang kebagian semua namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Wali itu begitu mekanisme kerjanya. Makanya kalau ada orang kenapa dia bertawakkul, itu download. Cari pengacar, makanya kita cari kuburan-kuburan wali. Gitu. Itu pemancar, makanya hati-hati jangan bikin kuburan palsu. Orang ke situ cari pemancar, kok. Itu dia NU harus hati-hati benar, harus verifikasi. Makanya orang nggak boleh main-main di situ. Ini kalau pasar besarnya NU itu pasar palsu. Nah, makanya wali-wali itu download, aja. Makanya kemudian yang tadinya di sana itu entah namanya apa, ditanam di sini kultural. Saya ini mestinya syaikhonik. Sampai di sini Jawa saya ditanam sebagai kiai yang harus berhadapan dengan kiai kultural. Ada kebu kiai selamat, ada tumbak kiai lelek, keris kiai sempelak. Di sini ajengan nggak cuma kiai, ajengan ulama, ajengan ini banyak dan ajengan dia di depan. Musola, langgar, masjid, ajo, sholat, sembahyang, ya kan? Ini dari san, ini kultural semua. Gak ada satupun yang menggunakan idiom sana. Kenapa para wali gak takut resul? Kalau sekarang kan semuanya takut resul. Hanya
gara-gara nggak pakai jenggot aja sudah takut, ini pasti nggak Islam. Orang sudah nggak, ini nggak pakai jenggot, pakai apa? Oh nggak khawatir, lulus dalam pergulatan. Udah 500 tahun berikutnya yang menang tetap Kiai Haji, Kiai yang lain, Mas-Pres, Ribut, Anjingan. Ini kan, kalau sekarang kan orang nggak pede. Kalau nggak pakai bulu takut Islamnya hilang. Kalau nggak pakai internet di sini takut sujudnya hilang. Makanya dulu ulama-ulama juga pakai jubah sebenarnya. Cuma dalam budaya sini jubah ini masalah. Sebagai baju syar'i ya dalam menyebut nggak bisa dipakai dalam mandi. Akhirnya baju syar'i ini dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Nah orang sini nggak punya air, dulu punya nyobong, maka satu jadi sarung, sarungan jadi sarungan. Ya, orang nggak perlu ribut dengan isbal karena sarung ini fleksibel. Kalau pengen ciprat, gini aja ya nggak tinggi. Kalau pengen turun, rotor ini ke bawah. Fleksibel. Bahasa ini sangat kultural. Makanya sampai hari ini semua orang juga ikut itu. Yang datang belakangan pasti patuh pada yang lebih dulu. Suzuki patuh sama Honda, Yamaha patuh sama Honda. Makanya RTK itu disebut Honda. Yang datang pertama Aqua, maka klaim internal apapun patuh sama Aqua. Ya semuanya Aqua. Pembalut apapun patuh sama Softtek. Karena yang pertama kali datang itu Softtek. Upah air apapun patuh sama Sanyo. Termasuk bungkus apapun harus patuh sama Koban. Kebarang disuruh Koban, bungkusnya isinya 5. Isinya wajib. Ini sebenarnya adalah konsep yang luar biasa, sehingga tidak ada gejolak. Karena menanam itu kalau gejolak, tanaman tidak bisa jalan. Tanaman kok kasar seperti tanaman, maka harus nanam. Nah begitu nanam sini, kiainya bekalnya harus lebih banyak. Jadi kiai di Arab itu sampai sekarang nggak terlalu susah, karena ulama-ulamanya orang Arab. Dari dulu bahas binatang itu cuma 2 yang paling viral, unta, kambing. Nggak ada sampai bahas terenggiling, paros. Orang sini dimakan semua itu, orang-orang. Bahkan buah di sana paling ya kurma 5. Nggak ada bahkan kesemek kayak gitu. Apa ini digantung-gantung di hutan? Peyem. Bahkan hantu itu cuma 2 sekarang. Syaitan sama jin. Gak ada kuda, tebu, punya, kunti, suster ngesot, berandrong. Ini harus berbeda karena anak di tempat yang berbeda, lebih kaya. Nah itu makanya ya sudah, proses ini tinggal sekarang persoalannya adalah yang paling berat itu menghadapi struktur masyarakat yang tidak sama dengan konsep Islam. Konsep Islam itu manusia itu setara, tidak ada kasta, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan agama, setara. Hiduplah secara setara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin, harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Mau tidak mau konsep ini harus diperkenalkan di tanah Jawa. Karena apa? Di sini kasta, di sini mulai lagi diperkenalkan konsep rohiyah. Yang orang sini menyebut rakyat. Jadi rohiyah itu rakyat itu dari konsep. Terima kasih Kang Rian, terima kasih sudah ngirim mawar. Masuk di sini kesetaraan mulai jalan. Yang tadinya kamu itu bisa setara menjadi pulau dalam pidato. Duduknya sama. Yang tadinya hamba sahaya bisa menjadi saya. Yang tadinya Sunda abdi bisa menjadi abdi.
Padahal akhirnya abdi nggak punya hak konstitusi. Dia menurut masyarakat kelas bawah, diatur oleh tuan. Nah, begitu konsep rakyat ini berlakukan, dia jalan sampai akhirnya Mohon maaf, Indonesia HP ini saya ganti ke HP yang satu lagi ya, live-nya. Saya pindah HP dengan akun yang sama, live-nya. Terima kasih. Yang bisa menggunakan konsep rakyat adalah Muslim Nusantara yang ada di Indonesia. Bukan people. Kalau people itu Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya khilafah, Ikhwanul Muslimin itu nggak bisa diperlakukan berdampingan dengan konsep rakyat. Dia harus unggul. Komunis nggak bisa, dia proletar. Begitu dia kuat diktator proletar, dia makanya Indonesia itu lainnya setara. Makanya tidak ada lagi itu saya jadi gubernur atau turunan ini, nggak ada. Nggak ada orang nanya kamu ini mau apa? Enggak. Itu istrinya harus ini nggak ada. Kecuali nanti. Kayaknya saya harus turun tangan nih. Jadi rakyat, namanya rakyat itu kalau ngumpul, namanya musyarakah. Musyarakah itu orang yang dari istilah masyarakat. Ini saling melengkapi gitu aja. Kita sholat, yang melengkapi satu pabrik, yang punya kebetulan Cina. Makanya dia nggak boleh suka ngapain sama Cina. Kalau Cina yang pergi, kita tanya. Itu masyarakat. Kita bikin masjid, yang bikinkan keran, Mas Pion. Maka kita nggak boleh ambil itu sendiri. Ya, kita pergi haji, yang menyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Tiba-tiba, habis semua orang Yahudi, karena menang kita. Loh itu konsep musyawarah.